Masa depan apa dari seorang kuli bangunan? Kamu memang layak saya ceraikan. Sudah jelek, miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, Raka adalah seorang kuli bangunan miskin namun berada dalam ujian hidup yang berat ketika istrinya menceraikannya dan memilih pergi. Lingkungan menertawakan, keluarga mencemooh, bahkan di tempat kerja ia dipandang rendah. Namun Raka memilih bersabar, tetap bekerja keras, berdoa, dan berpegang pada kejujuran. Perlahan, tanda-tanda perubahan muncul. Usahanya mulai berbuah, petunjuk kecil membuka jalan. Ternyata mantan istri dan suaminya terkena audit. Sahabat semuanya, sebelum mulai, tuliskan di komentar dari mana menonton cerita ini. Yang sudah subscribe channel Jendela Hikmah, semoga dimudahkan urusan, dilapangkan rezeki, disehatkan badan, dan dikabulkan hajat. Amin ya rabbal alamin. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Gerimis menyapu halaman proyek saat Raka mengangkat adukan semen. Nafasnya teratur. Punggungnya basah oleh hujan yang halus seperti kabut. Rekan kerja berceloteh tentang mantan istrinya yang kini menjadi nyonya direktur. Raka diam. Ia hanya menggenggam kalung kecil di dadanya. Di ujung rantai menggantung kunci tua yang dingin. Di warung kopi pinggir jalan, televisi menyiarkan kabar kemajuan rumah sakit Cendana. Nama direktur disebut dengan bangga. Dr. Wira. Pelayan menyodorkan brosur tender renovasi. Logo rumah sakit berkilat di sampulnya. Raka menatap lama. Di meja sebelah, seorang perawat membeli obat batuk untuk pasien miskin. Namanya Nadia. Dompetnya tipis. Raka membayar kekurangan tanpa bicara. Nadia terkejut. Ia berterima kasih perlahan. Lalu berbisik seperti takut didengar dinding. Ada anggaran untuk pasien miskin yang tiba-tiba menghilang dari sistem. Siang itu Raka datang ke lobi rumah sakit sebagai tukang survei. Lampu gantung memantul di lantai marmer. Sinta melintas dengan gaun rapi dan tas baru. Senyumnya tajam. Ia menatap Raka dari ujung rambut sampai ujung sepatu. Katanya, "Engkau masih mengangkat pasir." Raka menunduk. Dr. Wira merangkul Sinta dengan santun yang dibuat-buat. Kamera keamanan merekam semuanya tanpa suara. Di lorong utama, Raka berhenti di depan plakat pendiri rumah sakit. Nama yang terukir di sana adalah nama ayah angkatnya. Dada Raka menghangat. Hujan di luar seperti menguat. Nadia lewat dengan map lusuh. Ia menoleh pada Raka. Sorot mata mereka saling mengenali sesuatu yang sama. Ketidakadilan yang menggantung di udara. Sore hari Raka berdiri di depan pintu ruang arsip. Lampu redup, rak berdebu. Di sudut ada laci besi berkarat. Gagangnya berat. Raka menyentuh kalungnya. Kunci tua menempel di kulit. Ia mencoba memasukkan. Ukurannya pas. Ia bisa memutar dan membuka. Namun jemari Raka menahan. Belum saatnya. Di balik logam ada rahasia yang akan mengubah segalanya. Ia menutup kembali. Menghela napas. Lalu melangkah pergi. Hujan belum juga reda. Seolah waktu sengaja diperlambat agar hati Raka benar-benar siap ketika pintu itu akhirnya terbuka. Malam turun perlahan. Raka kembali ke kontrakan. Di kotak kayu usang ia menyimpan surat wasiat. Tulisan tangan mendiang ayah angkatnya masih jelas. Nama Raka tertera sebagai ahli waris sah. Ia belum membawa dokumen itu ke notaris. Ia takut pada sorotan dunia. Ia takut pada gengsi manusia. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan singkat masuk. "Jika kau Raka anak angkat almarhum, temui Pak Dharma. Ini waktunya." Pagi berikutnya mereka bertemu di kantor notaris yang tenang. Dindingnya penuh sertifikat. Pak Dharma menatap Raka dengan mata yang hangat. Ia berkata, "Wasiat sah. Namun perlu audit internal untuk menegakkan kendali. Buktikan dulu bahwa manajemen menyimpang." Pak Dharma menyerahkan salinan akta pendiri dan stempel cadangan. "Jangan digunakan sebelum semuanya terang," ucapnya. Raka mengangguk. Di dalam dadanya, kunci tua terasa lebih berat. Di kantin rumah sakit, Nadia duduk berseberangan dengan Raka.
Suaranya pelan. Ia menunjukkan daftar pasien miskin yang ditolak tanpa alasan. Ada transaksi pembelian alat yang nilainya besar, tetapi barang tidak pernah datang. Raka menandai tanggal dan nama vendor. Mereka sepakat mengumpulkan bukti, tanpa gaduh, tanpa menuduh. Pada malam yang lain, halaman parkir belakang sepi. Dokter Wira berbicara dengan suara rendah. Sinta berdiri dekat bahunya. Mereka membahas pemindahan dana operasional ke perusahaan suplemen yang tidak jelas. Seorang petugas kebersihan lewat sambil membawa pel. Ponselnya retak. Secara tidak sengaja tombol rekam menyala. Ia merekam potongan kalimat yang cukup untuk membuat dahi berkerut. Keesokan pagi, ponsel retak itu tercecer di koridor. Raka menemukannya saat menyapu debu dari sepatu. Ia memutar rekaman. Suaranya serak dan putus-putus. Namun ada kata-kata yang tidak bisa disangkal. Dana. Pengalihan. Nama perusahaan cangkang. Raka menatap ujung lorong. Lampu berkedip sekali. Seperti isyarat bahwa langkah berikutnya akan lebih berbahaya. Sore hari, mereka bertiga bertemu di warung kopi. Raka, Nadia, Pak Dharma. Mereka menumpuk bukti di meja. Rekaman audio yang patah-patah. Faktur ganda. Nama perusahaan yang mengarah ke alamat kosong. Hujan tipis jatuh di atap seng. Suaranya menutup ruang dari gangguan luar. Pak Dharma berkata, bila pemicu resmi dikirim, Inspektorat Kesehatan dapat melakukan sidak mendadak. Raka mengepalkan tangan. Ia belum menekan tombol kirim. Ia ingin satu keping lagi. Satu yang akan menutup semua celah. Rapat direksi digelar di ruang rapat kaca. Raka dipanggil sebagai tukang. Ia diminta mempercepat renovasi, tanpa surat perintah kerja yang jelas. Sinta duduk di ujung meja. Ia menatap Raka dengan senyum yang dingin. Katanya, jangan sampai debu kuli mengotori ruangan kami. Tawa kecil meletik di sudut mulut Dokter Wira. Beberapa staf saling pandang. Raka tidak membalas. Ia mengeluarkan map coklat. Di dalamnya ada salinan akta pendiri. Nama ayah angkatnya kembali menggemakan ruang. Saya minta audit, kata Raka. Sunyi meregang sedetik, lalu pecah oleh helaan napas panjang. Dokter Wira menanggapi dengan tenang. Ia mengatakan audit sudah rutin. Ia menunjukkan grafik pertumbuhan. Ia memuji kerja istrinya dalam penggalangan dana. Sinta mengangguk seperti bintang panggung. Raka menahan diri. Ia tahu panggung ini bukan untuk menang dalam satu langkah. Ia hanya menancapkan bendera kecil di tengah badai. Di gudang farmasi, Nadia mencari kotak yang harusnya berisi obat subsidi. Barcode memandu ke rak ujung. Rak itu kosong. Di atas meja ada faktur dengan tanda tangan digital yang menyalin namanya. Nadia menggigit bibir. Ia memotret bukti. Lampu bergoyang tertiup angin dari ventilasi. Suara langkah satpam mendekat. Nadia menunduk di balik kardus. Langkah itu lewat. Udara kembali tenang. Ia menghela napas yang tercekat. Malam berikutnya truk datang tanpa label. Rute masuknya lewat gerbang samping. Raka berdiri di kejauhan, menyamar sebagai pekerja bongkar muat. Ia mencatat nomor plat. Kardus dipindahkan cepat. Tidak ada surat jalan. Nadia mengambil gambar dari balik tirai. Saat kilat menyambar langit, wajah salah satu kurir tampak jelas. Orang yang sama yang muncul di kontrak perusahaan cangkang. Ketika bukti itu dihimpun, Raka kembali ke kontrakan. Ia menatap kunci tua di telapak tangan. Ia membuka laci besi yang dulu ia biarkan tertutup. Kali ini ia memutar kunci hingga berbunyi. Di dalamnya tersimpan laporan lama yang menegaskan hak ahli waris atas permintaan audit forensik. Ada cap pendiri dan tanda tangan yang tak bisa dipalsukan. Raka menutup mata sesaat. Hujan turun lebih deras. Seolah mengantar satu babak berakhir dan babak yang lebih berisiko dimulai. Raka, Nadia, dan Pak Dharma menyusun dokumen pemicu. Rangkaian bukti dirapikan. Waktu dipilih dengan hati-hati. Saat server cadangan sedang sinkron. Saat direktur merasa paling aman. Mereka duduk di warung kopi yang setia. Lampu kuning menyinari meja mereka.
Suara hujan menjadi tirai. Tombol kirim ditekan. Laporan masuk ke Inspektorat Kesehatan. Tanda terima muncul di layar. Pada jam yang sama, Sinta memaksa Dr. Wira membersihkan arsip yang dianggap berbahaya. Mereka melangkah ke ruang server. Operator diarahkan pulang lebih awal. Di lorong, angin malam membawa bau logam basah. Saat pintu server dibuka, listrik mendadak padam. Hanya bunyi stabilizer yang merengek di kegelapan. Nadia berlari ke ruang arsip. Ia mengangkat berkas yang telah diperbanyak. Ia menyimpan satu bundel di ruang perawatan anak. Ia menyembunyikan satu lagi di lemari linen. Raka menjaga pos keamanan agar pergerakan mereka tidak tampak mencolok. Satpam memperhatikan Raka lebih lama dari biasanya. Matanya curiga. Raka menunduk dan menulis nama palsu di buku tamu. Tangan Satpam berhenti di atas garis tanda tangan. Raka tersenyum tipis. Satpam itu melepaskan buku tamu dengan enggan. Lampu menyala lagi. Inspektorat memberi kabar singkat. Esok pagi mereka akan datang tanpa pemberitahuan resmi. Raka mengangguk pada udara. Malam itu ia tidak tidur. Ia merapikan kemeja yang sederhana. Ia menaruh salinan akta pendiri dan stempel cadangan dalam map. Di cermin kecil ia melihat wajah yang sudah lama tidak diakui dunia. Ia mendengar hujan mereda. Udara menjadi bersih. Pagi datang dengan langit abu muda. Mobil dinas berhenti di depan lobi. Petugas melangkah tenang. Direktur menyambut dengan senyum. Sinta berdiri di sisi, anggun dan mantap. Raka mendekat bersama Pak Dharma. Napasnya damai. Nadia mengikuti dari belakang, membawa map lusuh yang menyimpan denyut hati banyak orang kecil. Di pos keamanan, Satpam yang curiga semalam menahan Raka. Ia meminta Raka menunggu. Ia berbicara ke Handy Talkie. Suaranya pendek dan keras. Raka memilih diam. Ia menyerahkan identitas. Ia tidak memohon. Saat itu, pintu lobi terbuka. Pak Dharma melangkah. Ia memanggil nama Raka dengan suara yang jernih. Dan seluruh ruang seperti menahan napas untuk satu kalimat berikut ini. Pak Dharma berdiri di tengah lobi. Ia menyerahkan surat kuasa sementara kepada Raka berdasarkan pasal dalam wasiat pendiri. Hak ahli waris untuk meminta audit forensik disebut jelas. Petugas inspektorat menerima dokumen itu. Mereka mengangguk dan meminta akses penuh. Dr. Wira tetap tersenyum. Ia mempersilakan dengan sopan. Sinta memiringkan kepala. Bibirnya kaku. Di ruang server, tim audit menemukan pembukuan paralel. Ada transfer beruntun ke perusahaan cangkang yang menuliskan nama Sinta sebagai komisaris. Nomor rekening mengarah ke bank kecil di luar kota. Di gudang farmasi, stok subsidi ternyata hanya kertas kosong di sistem. Bukti foto memasuki berkas. Suara printer menderu menyalin halaman demi halaman. Ruang rapat berkumpul lagi. Semua duduk. Petugas memutar rekaman audio dari ponsel retak. Suara angin parkiran menyelip di sela kata. Namun makna tak bisa lari. Ada frasa yang memaku. Pengalihan dana. Membungkusnya sebagai biaya promosi. Menit berikutnya menampilkan potongan lain. Nama kurir. Jadwal truk malam. Dr. Wira mengetuk meja. Ia mencoba meragukan kualitas rekaman. Petugas menunjukkan kecocokan tanda tangan digital dengan faktur palsu. Henning turun seperti tirai yang menutup akhir babak. Penetapan tersangka dibacakan. Dr. Wira berdiri. Wajahnya pucat. Sinta menoleh pada Raka. Ada marah. Ada malu. Ada bayangan masa lalu yang ia injak-injak. Borgol mengikat pergelangan mereka. Satpam yang tadi menahan Raka kini diminta mengamankan direktur. Dunia berputar satu putaran penuh. Seminggu berlalu. Dewan Kurator mengesahkan Raka sebagai pemilik baru Rumah Sakit Cendana sesuai wasiat dan hasil audit. Ia menandatangani surat pengembalian anggaran pasien miskin. Ia membuka klinik gratis setiap hari Jumat. Nadia ditunjuk sebagai kepala unit layanan sosial. Koridor yang dulu dingin terasa berbeda. Perawat berjalan dengan langkah ringan. Senyum tidak lagi seperti topeng. Raka berdiri di lobi. Plakat pendiri mengilat. Di sampingnya nama Raka terpasang sederhana. Ia menggenggam kalung.
Kunci tua yang menuntunnya selama ini kini menjadi kenangan yang tenang. Di luar, hujan benar-benar berhenti. Udara bersih memasuki ruang. Raka melangkah ke dalam. Pintu otomatis terbuka. Di baliknya menunggu orang-orang yang akan ditolong. Dan untuk pertama kalinya, langkah Raka terdengar seperti milik seseorang yang telah kembali ke tempat yang semestinya. Tidak ada sorak-sorai keras, hanya tepuk tangan pelan. Cukup untuk menutup kisah dengan rasa lega yang lama ditahan. Inilah akhir dari kisah Raka, seorang kuli bangunan miskin yang akhirnya berdiri sebagai pemilik rumah sakit Cendana. Dari hinaan, pengkhianatan, hingga jebakan korupsi, semua terbongkar dengan kejujuran dan kesabaran. Hikmah dari cerita ini adalah bahwa kesetiaan, ketulusan, dan kejujuran pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri. Harta dan jabatan yang diraih dengan kecurangan hanya bertahan sementara, tetapi kebaikan hati akan selalu membawa kemenangan yang sejati. Cerita ini adalah fiktif, dibuat menyerupai nyata agar kita bisa mengambil hikmahnya bersama. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jika Anda senang dengan kisah ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, tuliskan komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya.